Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurulaini SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 2 Kebumen, dan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik SMK Negeri 2 Kebumen kelas 10 yang baru saja Anda dinyatakan diterima di SMK Negeri 2 Kebumen. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita, baik Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian peserta didik beserta keluarganya, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Peserta didik kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan, Anda patut bersyukur Anda diterima di SMK Negeri 2 Kebumen. Banyak teman-teman Anda yang ingin bersekolah di sini, tapi karena sesuatu hal sehingga mereka belum bisa diterima di sini. Anda ini termasuk pilihan sehingga Anda ini bisa diterima di SMK Negeri 2 Kebumen. Bisa Anda lihat kemarin pada saat pendaftaran berapa banyak peserta-peserta yang lainnya, tetapi karena kuota dan sesuai aturan kita sangat terbatas, yaitu yang diterima hanya 648, sehingga teman-teman yang lainnya tidak bisa diterima di SMK Negeri 2 Kebumen ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Anda bersekolah di SMK Negeri 2 Kebumen ini tentunya Anda mempunyai sebuah cita-cita yang harus Anda wujudkan. Dengan melalui lembaga SMK Negeri 2 Kebumen ini, nanti selama Anda belajar di sini, Anda akan dididik, digembleng oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 2 Kebumen ini untuk mengantarkan Anda menggapai cita-cita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Subagio Budi Wahono. Kemudian saya di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Bidang Hubungan Industri ini nantinya akan menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di industri. Kegiatan yang ada di sekolah ini nanti yang berkaitan dengan industri, yaitu praktek kerja lapangan. Anda nanti setelah sekolah di sini, kemudian semester 5 Anda akan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan sekolah dengan industri, kemudian memberikan wawasan yang real kepada Anda bagaimana kerja di dunia kerja ataupun di industri. Itu salah satu tujuan daripada praktek kerja lapangan, sehingga memberikan gambaran
seperti apa nanti Anda itu kalau bekerja. Kalau sudah tahu seperti itu, untuk mempersiapkan ke dunia kerja, Anda perlu butuh modal. Modalnya itu nanti akan Anda dapatkan, Anda latih, diantaranya adalah di SMK Negeri 2 Kebumen ini. Untuk terjun ke dunia industri ataupun dunia kerja, itu nanti diperlukan yang namanya soft skill dengan hard skill. Soft skill ini nanti akan berkaitan dengan karakter ataupun sikap Anda, sehingga soft skill ini tidak bisa tiba-tiba, tetapi melalui proses pendidikan dan latihan. Sehingga Anda selama di SMK Negeri 2 Kebumen ini diharapkan Anda harus mentaati semua peraturan yang ada, berdisiplin, jujur, kerjasama, kemudian mempunyai etos kerja yang tinggi. Itu nanti akan didapatkan Anda di sini melalui pelatihan-pelatihan. Untuk latihan-latihan itu nanti bisa Anda dapatkan bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kepemimpinan yang ada di sini. Di kelas misalnya ada pengurus kelas, atau yang lebih besar lagi melalui kegiatan OSIS, pengurus OSIS. Itu nanti akan didapatkan pembelajaran mengenai kepemimpinan, ataupun di kegiatan kepramukaan atau kegiatan ekstra yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu di samping soft skill harus mempunyai yang namanya hard skill. Hard skill ini adalah yang berkaitan dengan keterampilan nanti yang akan didapatkan sesuai dengan kompetensi keahlian Anda masing-masing. Yaitu kalau di sini nanti melalui pembelajaran produktif, itu nanti akan melatih Anda, melatih hard skill Anda untuk persiapan Anda nanti terjun ke dunia industri ataupun dunia kerja. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan itu, Anda harus bersekolah di sini dengan mematuhi semua aturan yang ada di SMK Negeri 2 Kebumen. Tidak boleh Anda membolos, ya. Kemudian alpa, Anda harus ikut semua apa yang semua yang ada di sesuai aturan yang ada di SMK Negeri 2 Kebumen ini, sehingga kita semua akan bangga kalau peserta didik, Bapak Ibu guru, karyawan itu akan bangga kalau alumni SMK Negeri 2 Kebumen ini menjadi orang-orang yang sukses. Sukses itu tidak bisa tiba-tiba, tetapi harus melalui proses. Nah, prosesnya itu nanti Anda akan dididik, digembleng di SMK Negeri 2 Kebumen ini melalui berbagai macam kegiatan. Tolong itu nanti Anda ikuti, ikuti dengan senang hati, karena kalau sudah senang, cinta dengan apa yang ditekuni, itu nanti akan mengantarkan Anda ke gerbang kesuksesan. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Kebumen ini, dan tolong belajar dengan semangat, belajar dengan giat untuk menggapai cita-cita Anda. Kemudian pesan yang terakhir, karena sekarang di masa pandemi, mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mematuhi, mentaati protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Demikian, gunakan selalu masker. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan karakter dunia industri serta kebutuhan industri di masa yang akan datang, yang disusun oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri Bapak Subagio Budi Wahono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengenalan dunia industri. Menjadi SMK yang berkualitas,
berkarakter dan berintegritas yang dilandasi iman dan takwa serta mampu berdaya saing dalam bekerja di era revolusi industri 4.0. Itu adalah visi SMK Negeri 2 Kebumen. Berikut adalah gambaran dari lulusan SMK yang bekerja di perusahaan. Untuk syarat masuk dunia industri dan dunia kerja, yang pertama yang dibutuhkan adalah soft skill. Soft skill berkaitan dengan sikap atau karakter. Selanjutnya hard skill berkaitan dengan keterampilan. Hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu. Menurut pendapat ahli Thomas J. Stanley, penulis buku Millionaire Mind, pernah melakukan riset tentang faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah kejujuran. Sikap jujur menjadi norma yang harus dipegang teguh oleh tiap individu. Kejujuran adalah akar dari kepercayaan. Begitu mahal harganya. Contoh, kejujuran misalnya pada saat ulangan tidak mencontek atau memberitahukan jawaban kepada teman sekelas. Yang kedua, disiplin kerja keras. Disiplin erat kaitannya dengan manajemen waktu dan konsistensi terhadap langkah-langkah mencapai tujuan. Disiplin misalnya datang ke sekolah tidak pernah terlambat. Disiplin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Disiplin membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Yang ketiga, mudah bergaul. Cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam hidup adalah salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan. Untuk melatih cara berkomunikasi, ikutlah Anda di kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi siswa intrasekolah. Yang keempat, kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan bisa dikembangkan dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau ikut organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. 5. Kerja keras. 6. Kecintaan pada yang dikerjakan. Praktik kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL. Proses pembelajaran di dunia kerja atau DUDI disebut dengan praktik kerja lapangan untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya melalui pembimbingan praktik. Profil lulusan SMK. 1. Beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Kedua, memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. 3. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha. 5. Berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif dan menghadapi pasar global. Manfaat praktek kerja lapangan atau PKL. Manfaat praktek kerja lapangan bagi peserta didik adalah 1. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. 2. Menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 3. Menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menambah etos kerja yang tinggi. 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat praktek kerja lapangan. 5.
mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri yang berada di lapangan. Fungsi praktek kerja lapangan atau PKL. 1. Pemantapan kompetensi. Pembelajaran di SMK belum memenuhi standar industri. Dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar, situasi melayani konsumen secara langsung. 2. Realisasi pendidikan sistem ganda atau PSG. Aktualisasi PSG. SMK bermitra dengan dunia industri maupun dunia usaha. SMK yang melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran SMK PIKA Semarang, SMK Negeri 1 Singosari Malang yang membuka kelas Astra, SMK Negeri 3 Banduran Sidoarjo atau STM Perkapalan dengan PT PAL Indonesia dan lain-lain. Tujuan praktek kerja lapangan. 1. Memberikan pengalaman kerja secara langsung atau real untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 2. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntunan pasar kerja global. 3. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. 4. Mengaktualisasi penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan. Memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Praktek kerja lapangan atau PKL dapat dilaksanakan pada kelas 11 dan atau kelas 12 untuk tempat praktik kerja lapangan diantaranya wilayah Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Jabodetabek. Sebelum siswa berangkat PKL diadakan pembekalan di sekolah. Pembekalan peserta PKL. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain meliputi 1. Karakter budaya kerja di industri. 2. Tata aturan kerja di industri. 3. Penyusunan jurnal. 4. Pembuatan dokumen portofolio. Dan yang terakhir, penilaian praktek kerja lapangan. Pelaksanaan program praktek kerja lapangan. Jurnal kegiatan praktek kerja lapangan. 1. Selama melakukan pembelajaran di institusi pasangan atau industri, peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. 2. Jurnal dibuat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran atau jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan pembimbing industri atau pembimbing lapangan. Demikian untuk video kali ini, materi tentang pengenalan karakter dunia industri serta kebutuhan industri di masa yang akan datang. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.